saya pesan Jianbing. Saya juga. 1 untuk kasih 1. Tambah cabe, ya. Tante, jangan terlalu pedas. Segera. Wah, harum sekali. Enak. Terima kasih, Tante. Pergi sana. Nenek tua, serahkan uangmu. Pelangganku pada kabur. Uang apa? Dagangan laris, uang tunai, pasti disimpan di badanmu. Aduh. Waduh. Berani ya? Nenek pembuat krep sialan, berani pukul aku? Bikin onar di wilayah Kakak Yao yang akan menghajar kalian. Polisi datang. Kau akan membayarnya, penyihir. Tante, tidak apa-apa? Ted, tanganku berminyak. Lihat, jangan kotorin tanganmu. Ya ampun, saya baik-baik saja. Syukurlah Tante baik-baik. Terima kasih, Nona. Sama-sama. Hera-hera ya. Putriku sudah besar. Mangkok kau. Bawahanmu menyambut Dewi Perang dari Auroria. Kembali ke kota Olympus. Hei, Bangan, jangan sampai Lily melihat. Dewi Perang, mengapa tidak memperkenalkan diri pada Nona Lily? Aku pergi saat dia masih kecil. Kami tak bertemu bertahun-tahun. Aku tak ingin membebaninya. Senin depan ulang tahun Nona Lily. Seperti perintah, undangan sudah disebar luas. Bagus, kembaliku ke Olympus City kali ini. Juga kesempatan untukku. Melihat kasihan Marika padaku. Oh iya, Di hadapan Nona Lily dan orang lain. jangan ungkap identitasku. Baik, Dewi Perang. Kumohon lepaskan aku. Melepaskanmu? Mustahil. Kau laporkan ke polisi, hingga uang perlindunganku hilang. Aku sedang berpikir cara menghukum. Tempelkan wajahnya ke wajan panas itu, hancurkan wajahnya. Pergi sana, dia punya wajah cantik. Jika kau rusak wajahnya, aku bersumpah akan membunuhmu. Jika Markus menyukainya, aku akan siapkan kamar, lalu kau bisa bebas memperlakukannya. Bagaimana menurutmu? Kau benar-benar tahu isi pikiranku. Hahaha. Apalagi yang kau cepat siapkan kamar untukku. Hari ini, aku juga akan mencicip rasa si nona muda. Baiklah, mari kita mulai. Nona Castle. Malam ini, kakak akan menjagamu dengan baik. Ah, Lepaskan dia. Nyonya, apa benar kau sengaja memprovokasiku? Tinggalkan Lily Vance di sini. Maka, aku bisa jamin kau dan anak buahmu pergi tanpa cedera sedikit pun. Kau, cuma nenek tua penjual kue paneko. Berani menantangku seperti ini. Maksudmu apa? Kau pikir bisa mengalahkanku? Aku tak bermaksud melawanmu. Kau menyerah sudah. Cepat sekali. Memang benar. Di seluruh kawasan utara ini, siapa yang tak kenal namaku? Markus King? Marcus King? Aku tak pernah dengar namanya. Namaku saja tak kau kenal. Berani berjualan di sini? Hari ini akan kuperlihatkan kehebatanku. Jadi, kaulah yang selama ini mengganggu lapakku. Selama ini. Sempurna. Sekalian kehabisai kau. Tak kusangka nenek tua sepertimu bisa bertarung. Tapi apa bedanya sekarang? Aku sudah hubungi Inspektur Jenderal Utara. Inspektur Jenderal Kane. Dia akan segera tiba. Inspektur Kane gagal mengelola kawasan utara bertahun-tahun. Masih berani dia muncul. Permisi, Nyonya. Kau benar-benar ingin mati. Berani kau sebut nama Inspektur Kane langsung? Apa? Apa nama Inspektur Jenderal Kane terlalu suci sampai tak boleh disebut? Tak masalah kau menghina aku. Inspektur Jenderal Kane menjaga keamanan Northside bertahun-tahun. Dia dan Jenderal Polaris seperti saudara. Menghina Inspektur Jenderal Kane. Waktumu habis. siapa berani membicarakan aku diam-diam? Inspektur Kane. Tepat waktu kedatangan. Wanita ini hanya penjual pankek dekat sekolah. Dia menolak bayar uang perlindungan dan lukai anak buah. Bahwa berani sebut namamu langsung. Oh, di distrik Northsideku, wilayah kekuasaanku, memang tak ada orang seperti itu. Dan itu wanita pula. Katakan, kenapa kau pukul anak buku? Hah? Oh, aku paham. Aku cari gadis cantik untukmu. Tapi si pengganggu ini menghentikannya.
Ah, betapa lembut dan cantiknya. Hahaha. Inspektur Jenderal Kane, Jika kau sentuh dia lagi, kuburmu pun tak akan ada. Tangkap dia. Nyonya benar-benar ingin mati. Berani menghina Inspektur Jenderal Kane langsung. Menyedihkan. Malam ini Inspektur Jenderal Kane mungkin akan membawa 2 gadis, 1 dewasa 1 muda, ke kamar pribadi untuk kesenangannya. Hahaha. Kau, penjual panekuk, beraninya kau memukulku. Penjaga. Lepaskan bajunya. Akan kubuat dia menjadi panekuk manusia. Hahaha. Kane, wahai Kane, Kau menyebut Jenderal Polaris saudaramu? Dia pasti benar-benar buta, menganggap sampah sepertimu saudara. Kau wanita bermulut tajam. Apa kau sanggup perkaya? Aku tak bisa panggil Jenderal Polaris ke sini? Di hadapannya nanti, kau akan perlu tak minta ampun padaku. Oh, benar, panggil dia. Selama dia datang, hukum aku sesukanya. tak kupedulikan. Yendro? Hahaha. APA. Dia sedang bertugas untuk Dewi Perang Auroria. Tak bisa datang. Bayarkan aku Yurusi Marika. Saudara, jangan khawatir. Nanti, akan kucari untuk minum bersama. Hahaha. Sayang sekali. Orang hina sepertimu. Takkan pernah temui Jenderal Polaris. Jenderal Polaris sibuk dengan berbagai urusan. Menyelesaikan tugas untuk Dewi Perang Auroria. Bawa dia pergi. Inspektur Jenderal Kane. Wanita ini meniru Anda, juga memanggil Jenderal Polaris. Kadayutara. Kamaraila. Kurang ajar, mana mungkin penjual panekuk punya nomor Jenderal Polaris? Jika dia sungguh punya nomornya, maka aku pun nomor Dewi Perang Auroria. Hahaha. Salam, Polaris umum. Wanita ini audacious. Dia tidak hanya menunjukkan kepada Anda di belakang panggung Anda, tetapi juga gadis cantik di sisi Anda. Inspektur General. Saya dengar Anda sudah memberitahu semua orang di luar Bahwa kami bersaudara? Gak berani, saya gak berani. Ini hanya gosip. Jika Anda butuh saya secara langsung, Tuhan saya, untuk memuji diri Anda, ini akan menjadi kehormatan terbaik saya. Anda masih berani untuk berfantastis? Gak berani, saya gak berani. Tuhan saya, Mr. Kane hanya menyesatkan karena dia menakjubkan bergengsi Anda. Ini semua untuk wanita. Dia adalah orang yang benar-benar menatap Anda. Dia hanya... Anda benar-benar merupakan murid yang baik atas Inspektur General Kane. Anjing seharusnya tidak terganggu. Saat orang berbicara, saya salah. Saya akan penukaran. Anda menggunakan nama saya untuk mengayun dan nipu orang lain keluar. Anda harus dihukum. Berluta, sidiap Anda menyukarkan diri Anda sebanyak 100 kali. Tuhan saya, mengapa Anda tidak mengajukan wanita itu? Kenapa Anda daiwa? Apa masalahnya? Anda tidak puas dengan keputusan saya? Baik Tuan, tolong maafkan saya kali ini. Saya tidak akan berani lagi. Hamba takkan berani lagi, Tuan. Saya takkan berani ulang. Aku telah menyusahkanmu. Bawa dia pulang. Bu, aku baru bermimpi jelas. Aku mimpi ibu adalah ibuku. Jika kau mau, kau bisa memanggilku ibu. Ayahku bilang, aku punya ibu, yang meninggalkanku sejak kecil. Aku tak tahu kemana dia pergi. Aku benci dia. Lebih baik aku tak memanggilmu ibu. Boleh panggil Nyonya Chance? Baiklah kalau begitu. Kau, anak yang baik. Panggilan apapun tak apa. Nyonya Vance, ini rumahku. Kemana dia pergi? Ayah. Nyonya Vance mengantarku pulang. Serafina Vance. Kalian saling kenal? Bagus sekali. Nyonya Vance sangat baik. Beliau menyelamatkanku hari ini. Serafina. Dasar kau, berani-beraninya kau kembali ke sini. Brandon Hill. Kaulah yang merebut Lily dariku. Sudah bertahun-tahun aku bayar. Nafkah anak sebenarnya. Kenapa aku tak boleh kembali? Omong kosong. Tak ada sepeser pun. Hei, katanya kau pulang cuma untuk mual pankek. Sekarang pakai baju mewah begini. Duit mana untuk nafkah anak? Ayo bohong di depan Lily. Kau. Apa dia benar ibuku? Peneka.
Kau bukan buku. Aku tak punya ibu dan aku benci dia. Wahahaha, lihat, Lili saja tak mengakuimu. Keluar sekarang. Berani kau usir aku? Kenapa tak berani? Kau penjual pankek kampungan. Mau kuantar keluar pakai tandu? Tak mau pergi? Ya, kalau tidak, Lili yang kusuruh usir kau. Lili Panci. Aku tak mau pergi. Mereka yang menggangguku. Dasar anak kurang ajar, persis ibu bajinganmu. Aku sedang mengerjakan proyek untuk Tuan Kane. Kalau dia tersinggung, aku dipecat, kau tak bisa sekolah. Mending ikut ibu bajinganmu. Jualan pankek. Ayo cepat. Ah, TN Kane. Kudengar putriku bersikap tidak sopan kemarin dan menghina Anda dan Markus. Jadi kubawa dia khusus untuk minta maaf. Hahaha. Wanita yang jual kue dadar itu, apa dia istrimu? Maksudmu penjual kue dadar? Bukan, dia bukan. Putriku ini, dia besar tanpa ibu. Hanya menurut padaku, patuh pada perkataan. Ayo, minta maaf pada Tuan. Membungkuk dan minta maaf. TN Kane, saya sungguh menyesal. Gadis Castle, kemarilah, sayang. Biar TN Kane lihat baik-baik. Ambil uangnya, tinggalkan orangnya. Kalau kalian bersikap baik, nanti akan ada tambahan. TN Kane, uang ini tak cukup untuk lunas hutang judi. Bisa tambah sedikit lagi? Lihatlah dirimu baik-baik. Kalau bukan karena putri cantikmu ini, kau takkan dapat ini. Kalian mau apa sih? Hahaha, lucu sekali. Ayahmu harus pergi sebentar. Dia ingin kau menunggu di sini. Benarkan, Brandon? Ya, tentu. Tunggu aku. Ayah, kumohon. Lepaskan kalian ngapain? TN Kane akan putarkan film kartun. Hahaha. Putriku sayang. Ini karena ayah tak mampu. Utang judi ayah menumpuk. Tak ada jalan lain. Ayah terpaksa menjadikanmu pelunasan. Brandon Hill. Aku curiga saat kau bawa Lily ke Inspektur Jenderal Kane. Pasti ada masalah. Kau nak bersama. Kenapa hanya kau yang turun? Mana dia? Nona Pankek, kenapa kau selalu muncul? Lily anakku, tak urusanmu kemana ku bawa dia. Brandon Hill. Dengar baik-baik, sudah kuselidiki. Utang judimu pada rentenir sangat besar. Jika kau jadikan Lily jaminan, Kau akan menyesal seumur hidup. Tuan Kane sedang ada tamu. Pengangguran dilarang masuk. anjing penjaga. Menghalangi jalanku? Siapa yang anjing? Takkan ku bunuh orang di depan putriku, atau tunjukkan kekerasan. Jika kau pintar, Minggirlah kau. Bagaimana jika tidak? Tidak minggir. Hari ini Tuan Kane akan datang. Kami akan memuaskan Hiu hari ini. Haha. Aduh. Tan. Bajingan Turkata. Kau brengsek. Kau terus menggagalkan rencana-rencana penjaga. Kau tolak jalan menuju surga, tapi nekat masuk gerbang neraka. Karena kau yang menghadap sendiri. Jangan silakan aku jadi kijam. Ada masalah? Inspektur Jenderal Kane, hari ini merasa jagoan? Jago atau tidak, kau dan putrimu segera akan tahu jawabannya. Izinkan aku menciummu dulu. Tamparan perkasa ini, kuterima demi putri tercintaku. Pelakor tak berguna. Bertahun di Olympus City, tak pernah gagal dapat yang kuinginkan. Kau takkan berbeda. Orang seperti bisa jadi Inspektur Jenderal Nordside, pantas saja keamanan Nordside makin kacau tiap tahun. Penjaga, lepaskan senyo pakaiannya. Aku ingin lihat jelas, apa benar dia punya 3 kepala atau 6 lengan. Berani-beraninya kau tantang aku di wilayahku. Sepertinya begitu. Kau masih punya akal lesek. Tapi mungkin kau tak tahu bahwa aku, Inspektur Jenderal K, bisa menjadi Inspektur Jenderal Utara berkat kerja kerasku sendiri. Aku berjuang mati-matian untuk posisi ini. Menghadapi satu wanita sepertimu masih terlalu mudah. Inspektur Jenderal Utara, jika kau semenamina seperti ini, gelar Inspektur Jenderal ini tak layak kau pertahankan. Kalau begitu, kau tetap tak mau berdamai. Aku tak akan segan lagi. Oh, Serafina. Jangan takut Lily.
sembunyi di sana. Ibu akan melindungi kamu. Baiklah kalau begitu. Aku ingin lihat apakah kau, Inspektur Jenderal Utara, seseram kabar yang beredar. Inspektur Jenderal Utara, kekuatanmu tak sespesial itu. Sekarang, ayo pergi. Wanita kurang ajar, kau akan menyesal. Marcus King, jangan datang kerja besok. Uang $500.000 yang kupinjamkan, kembalikan dalam 1 bulan, atau kubuat kau menyesal. Dewey Perong. Lokasi gala penghargaan sudah ditentukan. Haruskah saya antar Anda dan Nona Lily ke acara gala? Tidak usah, aku ingin memberi kejutan untuk Lily. Diamond Jerdy. Lily, besok ulang tahunmu, kau sudah terlalu banyak direndahkan. Ibu akan beri keadilan untukmu. Bersulang untuk kesehatanmu. Untuk APA kau bawa aku ke sini? Ini bukan tempat untuk orang seperti kita. Hari ini ulang tahun Lily kita. Ibu akan rayakan ulang tahunmu di sini. Kamu tidak salah tempat kan? Aku takut kita akan diusir satpam. Tenang saja, lihat. Ini dia, itu kan si penjual kue dadar? Perempuan itu, tidak tahukah hari ini upacara penghargaan penting Komandan Stone? Cepat bawa makhluk kecilmu ini. Sekarang, pergi dari sini sekarang juga. Kau benar-benar tidak tahu malu. Dasar brengsek. Bagaimana kalian berdua bisa menyelinap ke sini diam-diam? Hah? Maksudmu apa? Kalau orang sepertimu boleh masuk. Kenapa kami tidak? Hey, Marcus. Perempuan malang ini datang mengganggu pesta Dewa Perang. Bukankah ini memalukan warga Northside? Acara megah ini dihelat oleh Dewi Perang, khusus untuk peresmian Komandan Kota Olympus. TN King juga diundang. Tapi kau, Dengan kemampuan amatiranmu, gelar apa yang Dewi Perang berikan? Coba ceritakan, biar kita semua bisa tertawa. wahahaha, nanako. TN Ken kami punya undangan resmi dari Dewi Perang. Lalu bagaimana denganmu? Hah? Kalau kau dan ibumu penjual krep itu tak ingin diusir paksa, sebaiknya segera patuh. Datang kepada Tien. Kane kami. Dasar bajingan, hari ini Kane datang terhormat untuk meminta Dewi Perang membantu balas dendam, menghabisi seluruh keluargamu. Apalagi yang kau tunggu? Benar, ayahmu yang pengecut 2 hari lalu berlutut pada TN Ken, memohon padanya untuk menangkap ibumu. Sebagai balas dendam. Kalau kau sayang ibumu, ikutlah denganku. Aku bisa bicarakan baik-baik. Wahahaha. Mau kemana? Mereka semua tokoh penting di distrik Northside. Dewi Perang pasti percaya pada Yucapan mereka. Ibu dan ayahku. Ah, aku tak mau. Mereka mengejekmu di depan umum. Jenderal Polaris tiba. Nona Punch, maaf terlambat. Akan kuantar ibu dan putri ke meja utama. Wanita ini tidak kaya. Juga tak punya kekuasaan. Mengapa Jenderal Polaris sangat istimewakan dia? Jenderal Polaris yang dihormati, jenderal paling dipercaya, Dewi Perang. Semua orang sangat takut padanya. Mengapa dia begitu tulus menghormati kedua wanita ini? Apa kuntunggen? Yang didapat ibu anak ini, Jenderal Polaris yang diagungkan, sangat baik pada mereka. Ya ampun, ibu dan anak ini ternyata diantar langsung ke meja oleh Jenderal Polaris. Itu pun meja utama. Kalau menurutku, ini pasti ada kesalahpahaman. Perempuan lisik ini pasti. Menipu dan memperdaya, berpura-pura jadi orang kelas atas. Dia sudah membodohi jenderal. Nanti saat Tuan Ken datang, aku akan pastikan dia memperingatkan jenderal. Dewi Perong, Labyrinth Front Timur. Perlu perhatian saya. Ada apa, Lily? Kenapa Jenderal Polaris bicara padamu begitu sopan? Karena aku dan jenderal teman dekat. Aku tidak percaya. Kalau jenderal dekat denganmu, kenapa dia tidak kerakan? Pekerjaan bagus, daripada bayar kamu jual pancake? Lihat, anakmu yang kurang ajar ini saja tak percaya kebohonganmu. Aku sudah melakukan penyelidikan. Keluarga Funch dari distrik Eastside tidak hadir. Kau pasti mengambil alih identitas Nona Funch dari sana. Benar. Penjaja pancake seperti kau. Bisa datang ke gala Jenderal Polaris. Semua yang ada di sini punya otak pasti tahu. Kau kuma datang untuk Membuat pancake untuk semua, bukan?
Kalau begitu, Nyonya, di gala megah Dewi Perang ini, jika kau bisa membuat ratusan pancake di depan umum, tidak hanya Jenderal Polaris, Dewi Perang sendiri pun pasti akan terkesan. Bahkan mungkin dia akan beri gerobak pancake dan biar si bocah ini ikut jejakmu. Bantu kau membuat pancake. Anakku sayang, jangan khawatir. Aku pasti akan membuat mereka minta maaf secara publik. Aku bukan anak kecil lagi, jangan bohong padaku. Mereka semua orang kaya dan berpengaruh. Mengapa mereka mau minta maaf padaku? Percayalah padaku. Aku pasti bisa melakukannya. Aku tahu kau ingin menebus kesalahan. Tapi, Jenderal Polaris dan Sang Dewi Perang. Siapa mereka? Jangan coba membodohiku. Benar. Sang Dewi Perang di seluruh Auroria adalah figur paling terpandang. Kalau bukan karena Komandan Stone yang dipuji di kota Olympus, Sang Dewi Perang takkan pernah mau datang ke kota Olympus. Manggalar Gallup Hengenujrahan. Tuan Kane benar. Perkataan Tuan Ken sangat tepat. Bukankah ini gadis kecil keluarga Hio dan ibunya penjual pancake? APA berdandan lebih rapi, datang ke sini untuk mengemis, bahkan duduk di meja utama Sang Dewi Perang. Jenderal Polaris, yang menyuruh kami duduk sini. Omong kosong. Gallup Hengenujrahan, Sang Dewi Perang. Setiap tamu yang hadir mendapat undangan langsung dari Sang Dewi Perang. Mana undangan kalian? Perlihatkan pada semua. Security. Halo, tolong tunjukkan undangan Anda. Tidak menyangka kan? Kira cukup dengan berdandan rap bisa masuk? Mereka minta undangan. Jujur saja, tak bisa mengurus anak. Jangan datang ke acara galanya Dewi Perang untuk mengemis. Tak pernah bercermin. Banquet Dewi Perang. Bukan tempat untuk. Penjual kue miskin sepertimu. Ini hanya undangan. Undangan ini bukan dicetak sembarangan, diterbitkan langsung oleh Dewi Perang. Jumlahnya terbatas, ada kode keamanannya. Yang hadir di sini, orang kaya dan berpengaruh. Penjual kue sepertimu takkan pernah paham. Polaris memang sangat detail. Siapa kamu? Berani-beraninya menyebut nama jenderal sembarangan. Jenderal Polaris. Adalah tuan rumah banquet ini. Gelarnya memang untuk dipakai. Kada tak suka, lapor saja ke beliau. Keterlaluan kau. Gelar Jenderal Polaris bukan untuk diteriakan. Pak Emperani menyuruh beliau. Nanti saat Jenderal Polaris datang, kau pasti diusir. Diusir dari seluruh kota Olympus. Kita takbol musuhi Jenderal Polaris. Cepat pergi dari sini. Kata-kata itu, aku yang mengatakannya. Siapa yang menggandeng saja? Paneku rendahan, buka matamu yang sok tinggi dan lihat baik-baik. Tempat APA ini. User Mirka. Baru dapat kabar, Nona Fans dan putrinya tak perlu undangan. Siapa yang memberitahumu? Jenderal Polaris. Master Hill. Mana mungkin Jenderal Polaris membantu penjajah Paneku? Apa hubungan mereka? Kulihat dia berjualan panekuk di gerbang sekolah. Aku tahu tipikalnya. Benar-benar tahu. 10 reinkarnasi pun dia takkan layak untuk Jenderal Polaris. Tuan Kane. Ku yakin dia menyuap penjaga. Kalau begitu aku paham. Mungkin Jenderal Polaris tertipu olehnya. Jika keamanan tak bertindak, aku yang akan. Wahahaha. Commander. Ada 2 pengacau di acara penghargaan Anda. Sangat ingin tahu siapa yang berani mengacau di acara penghargaan. Itu tamu kehormatan acara penghargaan hari ini. Komandan Kota Olympus, Victor Stone. Dia pria paling berkuasa di Olympus City. Pantasan Dewi Perang memberi penghormatan langsung padanya, didampingi Jenderal Polaris. Kedua wanita itu dalam masalah besar. Mereka bodoh menghina Komandan Stone. Jualan pankake? Lupakan. Mereka bahkan sulit mengemis. Di Olympus City. Mereka sendiri yang undang masalah, tidak tahu di Perani Tetangko. Banquet Dewi Perang. Hukum yang pantas. Mari nikmati saja pertunjukannya. Dewi Perang menghormati kita dengan kehadirannya untuk gelar penganugerahan ini, bukan untuk kalian orang rendahan seperti ini. Dua kikakuang. Oh, benarkah? Bagaimana mungkin seorang wanita dan anak kecil bisa mengganggu ketertiban? Cuma perempuan. Acara ini untuk mereka, berprestasi militer, dan tokoh penting dari berbagai bidang. Apa prestasi militer kalian berdua? Tokoh penting macam apa kalian? Tampaknya, Komandan baru Olympus City. Victor Stone ini. Sangat arogan. Dewi Perang. Salah menilai dia. Berani juga menyebut nama Dewi Perang seenaknya? Penggawal, tangkap wanita dan ikat. Atas nama Dewi Perang, akan kuberi pelajaran pada sampah masyarakat ini. Jangan bawa dia. Xiao Yu. Apa kau benar-benar peduli pada ibu?
menghina Dewa Perang Kerajaan Naga, berakibat sangat mengerikan. Aku hanya tak ingin menyaksikan adegan seperti ini terjadi di sini. Ini acara penghormatan untuk Dewa Perang, bukan lokasi sinetron murah. Penjaga, usir mereka segera. Jika Dewa Perang marah, kita semua di sini. Attaquant Sangup menang Bumbunya. Kau benar sekali. Wanita ini tak punya status, hanya penjual martabak miskin. Penjual martabak, beraninya pedagang jalanan, menyusup ke Balai Jamuan Dewa Perang. Dia ingin mati saja. Tak bisa menyalahkannya. Dewa Perang yang menghormati Tianlin dengan acara megah ini. Siapa di antara kita yang tak ingin melihat kewibawaan Dewa Perang? Benar. Keberadaan Dewa Perang misterius yang dianggap layak hadir di jamuan ini dan saksikan keagungannya. Sangat beruntung, pasti kaya atau bangsawan. Tapi wanita rendahan ini berani merebut kesempatan kita. Kurang ajar. Komandan Zeng. Singkirkan ibu anak ini cepat. Jangan biarkan mereka mengotori lantai balai bergengsi. Pedagang martabak kuno di tempat eksklusif begini. Sebagai komandan Tianlin, aku yang bertanggung jawab. Serait Mereka qui lui a. Begitu. Ada apa? Sepertinya kau sengaja membuat masalah di acara penghargaan. Victor, stop. Mungkin bukan aku yang membuat masalah di acara ini. Jangan berkelit. Koberani Memucul Pangawal commandant Pu. Jika tak kuhukum kau untuk ini, Pazukan Pu Takakan Lajim Angormatic. karena itu, Le Vibek, Koberlutus C40. dan minta ampun padaku, Memon-la. padaku dan pasukan untuk mengampunimu. Jika tidak, Jika tidak apa? Koberani me n'entend plus. kau pikir aku bisa hubungi Jenderal Polaris untuk menyuruhnya mengusirmu dari sini lalu menghukummu? Kenapa harus takut? Telepon saja sekarang. Aku akan tunggu di sini. Mau kulihat bagaimana Jenderal Polaris akan menghukumku. Baik. Jenderal, ini begini kejadiannya. Ada Wanita Pangaku. Bawa anak ke acara ini. Pasti dia palsukan identitas VIP untuk menyusup ke sini. Izinkan saya menindak mereka. Menangani Mereka Sesue Prost. Apa, Max Sudanda? Ya. Dimangerti. Akan kulakukan. Ada masalah apa, Komandan Stone? Kenapa kelihatannya kau terlihat sangat buruk? Komandan. Apa Jenderal marah? Kita tak usir penjual pankek dan anaknya cepat-cepat? Apa dia murka? Tidak. Ini semua salahku. Andai kuhentikan mereka lebih awal, ini takkan terjadi. Akan kusuruh mereka pergi sekarang. Brengsek. Pergi dari sini dengan si anak setan. Any cow. Hey, Dazario. Komandan, kenapa pukul saya? Komandan, maksud anak buah baik. Jika kau pikir ini Diam. Jenderal Polaris bilang, Non avance d'Anali Warisil. adalah tamu Dewi Perang. bagaimana pengemis bisa jadi ahli waris? Apa Jenderal Polaris gila? Dasar bodoh. Dazar Goblok. Kau berani menghina Jenderal Polaris di depan umum? Apa kau ingin membunuhku? Komandan, aku tidak bermaksud begitu. Aku tidak percaya dengan pemandangan ini. Penjual kue pankek jalanan adalah tamu kehormatan Sang Dewi Perang. Kita jelas-jelas tamu kehormatan Sang Dewi Perang. Kubawa orang bodoh sepertimu ke pesta ini. Kau akan menghancurkan hidup. Komandan, aku pasti tidak akan menyeretmu ke masalah. Aku akan patuh pada semua perintahmu. Aku benar-benar akan patuh. Aku tidak akan bicara sembarangan lagi. Baik. Sekarang juga, di depan semua orang, minta maaf pada Nona Vanci. Teriakan bahwa penghinaan pada Jenderal Polaris hanyalah Kekliruan Bikara. mintalah maaf pada Nona Vanci. Jenderal Polaris tak boleh tahu ini. Komandan, Inspektur Jenderal Utara meminta maaf pada penjual pankek. Aku. Hai, kata Komandan Stone dan anak buahnya membuat susah ibu dan anak itu. Jika Jenderal Polaris melapor pada Sang Dewi Perang, maka Seperti katamu, Sang Dewi Perang benci bawahan, menyalahgunakan kekuasaan, terutama yang berada di posisi Komandan Kota Olympus. Sepertinya, Komandan Stone harus menyuruh Inspektur Jenderal K minta maaf pada Nona Vanci. Jika tidak, posisi Komandan Kota Olympus bisa terancam. Nona Vance,
Aku tidak tahu Anda, tamu kehormatan hari ini. Aku telah menyinggungmu. Mohon maafkan aku. Apa hanya Yang Kau Sekiri, Saya Palagi? Commandant Stone. Tampaknya bawahanmu, T.N. Kane, punya ingatan yang buruk. Tapi kau harus tahu, siapa lagi, bukan? Bodo, Mintamaf pada Puari. APA. Haruskah aku minta maaf pada anak kecil? Putriku mungkin masih muda. Tapi bukan untuk Kau Sekiri. Inspektur Jenderal Kane. Perlutut dan minta maaf padaku. Hanya dengan menunjukkan ketulusan, aku akan menerimanya. Serafina Vance. Kau bersenang-senang atas kemenangan Kessel. Commandant Stone. Tampaknya bawahanmu, T.N. Kane, tidak puas dengan rencanamu. Mungkin kau harus turun tangan? Dasar orang bodoh. Apa kau benar menyarankan aku untuk berlutut di depan mereka? Jika kau berpikir begitu, segera keluar dari kota Olympus. Pergi dari kota Olympus. Lupakan jadi Inspektur Jenderal Utara. Inspector Kane. Pikirkan masa depanmu. Untuk masa depan rekan kita. Tolong rendakan hatimu sedikit. Hey Marcus, kau tak punya malu? Bukan asterisk yang berlutut, tapi Jika berlututku bisa mengembalikan martabat komandan dan statusnya, aku akan korbankan harga diri tanpa ragu. Inspektur Jenderal Kane. Kau dengar itu? Bawahanmu lebih bijaksana. Oh, Nona Lily. Saya minta maaf telah menyinggung Anda. Mohon maafkan saya dan ibu tercinta Anda. Jangan laporkan saya ke Jenderal Polaris. Bolehkah aku memaafkannya? Anda tamu terhormat di acara ini. Jika Anda memaafkan mereka, Ibu tak akan menindaklanjuti. Oh, aku benar-benar memaafkan. Terima kasih banyak. Terima kasih, Nona Vance dan putri Anda atas kedermawanannya. Saya harap di masa depan, Anda bisa memberi rekomendasi untuk saya di depan Dewi Perang. Suasana hati putri saya menentukan apakah saya akan membela Anda. tapi saya harap Commandant Stone. Mengingat pelajaran ini, jangan pernah meremehkan orang lain. Aku tahu kau ingin membela kami, tapi Komandan Stone bukan orang yang bisa kita lawan. Dia sudah dihukum, bukan? Lily sayang, Kau memang sangat baik hati. Commandant Stone. Karena Lily sudah memaafkanmu, saya juga tak akan menindaklanjuti. Maaf, apa? Apa Commandant Stone menjara? Meminta maaf pada kami adalah aib besar? Saya tak berani melawan perintah Jenderal Polaris. Non avance. Sang ahli waris keluarga Hill. Silakan Dudu. Mereka sungguh Dewi Perang dan Jenderal Polaris. Wah, wibawa mereka luar biasa. Siapapun yang bisa bersekutu dengan mereka, pasti bisa mengubah nasib jadi kaya raya. Coba lihat, bahkan orang berkuasa seperti Komandan Stone harus tetap merendah seperti ini. Sungguh menakjubkan. Aku kenal baik Komandan Stone. Dia pasti tak akan tinggal diam. Jika tidak percaya, lihat saja nanti. Perempuan brengsek itu, berani-beraninya dia membiarkan orang menyebut anaknya sebagai ahli waris. Ya, betul sekali. Marshal Hitam Putih, bawa pasukanmu segera. Dimangerti. Ah, non avance. Kudengar setelah upacara penghargaan Dewi Perang Auroria akan mengadakan reuni keluarga untuk menyambut putrinya yang ditemukan setelah perjuangan berat. Saya ingin tanya, Nona Vance, apakah Anda dan putri Anda sudah siapkan hadiah berharga untuk putri Dewi Perang? Taktik Komandan Stone benar-benar kejam. Perempuan itu, meski menikmati kemuliaan tiruan dari Dewi Perang Auroria, tapi status rendahannya tak akan berubah. Yang lebih menggelikan, Jenderal Polaris menyebut anaknya sebagai ahli waris, tapi dia tanpa malu. Sama sekali tak merasa risih. Manalah mungkin penjual kue biasa bisa menyaingi Putri Dewi Perang, sama sekali tak sebanding. Non avance. Saya tidak tahu mengapa Jenderal Polaris begitu terpikat pada Anda. Tapi ingat baik-baik, Anda dan putri Anda takkan pernah diterima. Di Kalangan Ilitini, Jangan Kira Anya Dangan. Hadir di acara mewah ini, status sosialmu langsung naik. Komandan Stone sendiri hampir tak bisa melindungi diri, masih mengurusi banyak hal. Maksudmu apa?
Aku Komandan Kota Olympus. Gelar ini langsung diberikan Dewi Perang. Dewi Perang kali ini s'engagea d'attendre un tuc manganujraik. buka matamu dan lihat baik-baik. Ini tahta mulia Dewi Perang. Kemanapun Dewi Perang pergi, kursi ini selalu mengikuti. Acara megah hari ini diatur khusus oleh Dewi Perang. Hanya untukku, dia akan duduk di kursi ini untuk memberikan penghargaan langsung padaku. Wah, kursinya bagus. Boleh aku duduk? Tentu saja. Pergico. Hanya Dewi Perang yang boleh duduk di sini. Kalian orang rendahan. Jangan berani mendekat. Akubunuko. Bagaimana kalau kami bukan hanya mendekat, tapi juga menyuruh anakku duduk? Apa omongan kosongmu ini? Jika putriku tidak duduk di kursi ini, upacara penghargaan bergengsi Komandan Stone tidak akan bisa dilanjutkan. Wahahaha, dia benar-benar gila. Serafina. Omong kosong apa yang kau ucapkan? Kabar sampai ke telingaku, Komandan Stone menghabiskan banyak uang untuk beli puluhan undangan agar semua kenalannya bisa menyaksikan keagungan Dewi Perang memberikan penghargaan. Benarkah? Aku bersujud pada Jenderal Polaris lama, memohonnya meminta pengampunan dari Dewi Perang. Hasilnya cuma dapat 12 kursi. Ini rahasia yang tak pernah kubicarakan. Mana mungkin penjajah kue paneku tahu soal ini? Ko ini siapa sebenarnya? Bagaimana jika kau berita? Aku adalah Dewi Perang. Apakah percaya? Kau menigau. Vance. Meniru Dewi Perang adalah kejahatan berat. Nanti jika sampai ketahuan, Jenderal Polaris pun tak bisa melindungi. Perkayakako. Sekarang aku bisa menghukummu atas nama Dewi Perang. Inspektur Jenderal Utara Kane. Many ambit marsical hidden beauty. Atas perintah Dewi Perang, kami diutus sebagai utusan khusus. Kami datang untuk meniru identitasnya. Orangnya di sini. Urusan Dewi Perang ditangani Jenderal Polaris. Sangutusan. Kapan kalian diangkat? Dewi Perang berpesan, Jenderal Polaris sibuk persiapan pesta. Kami berdua ditunjuk. Membajai tugas beliau. Beraninya kau. Dari mana asalmu? Berani mendekati singgasana Dewi Perang? Segera pergi. Benar, kursi ini Hanya diperuntukkan bagi Dewi Perang. Tak ada sirang pun yang layak menyentuhnya. Berani-beraninya kau menyentuh putriku? Kau ingin mati? Lalu jika kubetulkan, menyentuh singgasana Dewi Perang, berarti kau pantas mati 1000 kali. Mari kita buktikan. Apakah kau mampu melakukannya? Serafina. Kau terlalu arogan. Biar ku beritahu, siapa sebenarnya Marshal Hitam dan Putih, yang sebenarnya, agar kau mati dalam pencerahan. Oh, rupanya. Kau tahu lebih banyak dariku. Ko. Tak masalah meremehkanku, tapi kau cuma pedagang jalanan. Mana mankin ko ta eu que tu attends. Marshal Hitam Putih di bawah Dewi Perang. Dan betapa hebatnya mereka. Benar. Dua Marshal Hitam Putih adalah ahli terhebat di Auroria. Shengan kira, dengan sedikit ilmu amatir, kau bisa sombong di depan dua orang hebat ini. Kau dengar perkataan mereka? Kursi ini hanya untuk diduduki Dewi Perang. Siapa yang berani menyentuh? Berhak kutangkap. Kau yang bilang? Hanya Dewi Perang yang layak duduk di sini. Jadi, bagaimana? Jika aku Dewi Perang, putriku boleh duduk di sini, kan? Serafina. Ko Sudagila. Victor Stone. Atas nama Dewi Perang Auroria, dia takkan datang. Untuk duduk hari ini. Memberikan penghargaan. Dengan hak apa kau bicara? Apa Dewi Perang harus menurutimu? Berani beraninya kau. Laporan Komandan Stone ternyata benar. Kau memang terlalu langsung. Di siang bolong, kau berani membiarkan putrimu duduk di singgasana Dewi Perang. Ternyata pantas dijuluki 3 ahli energi internal terbaik Auroria. Kami hanya dengar namanya, tak pernah bertemu langsung. Hari ini, akhirnya bisa melihat kehebatan mereka. Omong kosong. Anak buah Dewi Perang. Setiap orangnya termasyur dan memiliki kekuatan luar biasa. Dengan trik receh begini, kau berani menangkap orang di pesta Dewi Perang? Trik receh? Kapten Hitam dan Putih saat ini adalah Ali Tinkatata Auroria. selain Dewi Perang dan Jenderal Polaris. Tak ada yang bisa mengalahkan mereka. Kau benar. Bahkan jika mereka jadi tak terkalahkan di Auroria, mereka tetap tak bisa kalahkan aku. Serap hina. Omong kosong apalagi ini? Kau pikir benar dirimu Dewi Perang? Bagaimana jika ku jatakan aku Dewi Perang? Apa yang bisa kau lakukan? Hahaha.
Serafina, saillant. Kulihat kau akan. Manda pas Mazala Bezar. Sebaiknya kau menyerah saja. Berhenti mempermalukan diri sendiri. Kau, Dewi Perang yang disebut-sebut itu? Aha. Sudah, Kayamut. Berani-beraninya kau meniru Dewi Perang, nanti kau membuat marah dan ditangkap. Jika memecahkan piring bisa jadi ahli, maka Lily kita juga ahli di Auroria. Benar bukan? Maksudmu apa? Serafina, di hadapan Captain Hitam dan Beauty. Omong kosong apa yang kau ucapkan? Aku ingat, saat Lily kita berusia 3 tahun, dia pernah mengamuk. Dan menjatuhkan Semu appearing. Dari meja, dibanding cara mereka barusan. Tidak jauh berbeda, kan? Serafina, kau bandingkan kapten-kapten dengan anak 3 tahun? Sepertinya kau benar-benar ingin mati. Kapten, hukum dia dengan keras. Ini terlalu menakutkan. Aku hanya tahu energi dalam Kapten Putih kuat. Tapi siapa sangka Kapten Hitam jauh lebih kuat. Kapten, kemampuan kalian terkenal di seluruh Auroria. Serafina sengaja datang ke sini untuk menantang otoritas kalian. Serafina, mengingat kau hanya seorang wanita dan punya anak, aku tidak ingin menggunakan kekerasan. Lebih baik ikut kami dengan patuh. Aku di sini. Jika berani, datanglah tangkap aku. Ada masalah APA? Kemampuanku yang amatir ini masih bisa menggoyahkanmu? Kakak, ayo, habisi dia. Sebaiknya kau doakan kakakmu untuk perjalanan aman. Cari mati. Hari ini ulang tahun putriku. Aku tak ingin ada yang tewas. Luka ringan ini adalah pelajaran untukmu. Astaga, dia bahkan mengalahkan Kapten Hitam Putih. Luar biasa, kekuatan Serafina mengerikan. Dia benar-benar menyembunyikan kekuatannya. Ini mustahil. Kekuatan Kapten Hitam Putih Di Seluri Auroria. hanya di bawah Dewi Perang dan Jenderal Polaris. Bagaimana mungkin penjajah miskin seperti dia bisa dengan mudah mengalahkan mereka, bahkan berani menantang Dewi Perang? Serafina. Co-initia pas Sebnarnia. Sudah kukatakan, tapi kau tak percaya. Serafina. Jangan kira karena kau mengalahkan Kapten Hitam Putih, lalu bisa memakai nama Dewi Perang untuk menipu semua orang. Sudah kuselidiki latar belakangmu. Kokuma Perempuan. Tanpa koneksi. Berseré. Jualan Pancok di Gerban Sekolah. Penjajah keri. Serafina, jika kau benar Dewi Perang, aku akan berlutut dan sujud 10 kali. Baik. Semua yang hadir jadi saksi. Nanti saatnya tiba, janjimu harus ditepati. Jangan terlalu sombong. Serafina, di acara pesta Dewi Perang, kau lukai Kapten Hitam Putih. Saat Dewi Perang murka dan menghukum, kau pasti akan Dalam Mazala Bezar. Marika Memelsukan Perintah Dewi Perang. Mereka pantas mati karena itu. Kami difitnah. Seseorang memberitahu Dewi Perang dan menyuruh kami ke sini untuk menangkap seseorang. Siapa? Katakan. Akan kubiarkan kau hidup. cepat bicara. Siapa berani memalsukan Perintah Dewi Perang dan mengirim kalian ke sini? HI. Kapten, tolong. Ada yang bisa bantu. Selamatkan dia cepat. Serafina. Kobunu Kapten Putih. Dewi Perang takkan memaafkan. Serafina, kau benar-benar pembawa sial. Jika Dewi Perang marah karena kau, jangan bilang kau kenal kami. Benar. Wanita, kau dalam masalah besar. Saat Dewi Perang datang, kau akan dihancurkannya. Apa mereka benar-benar akan menangkap ibu? Lily, maafkan ibu. Membuat ulang tahunmu jadi menakutkan. Ibu janji. Lain kali akan ibu buatkan pesta ulang tahun lebih mewah untuk menggantinya. Serafina. Kau hina Dewi Perang di siang bolong. Kau lukai Kapten Hitam Putih. 1 tewas, 1 terluka. Commandant Stone. Aku hanya melukainya sedikit. Kau yang mendekat dan bicara, lalu dia mati. Now kau tuduh aku. HI. Ko. Semua menyaksikannya. Perempuan ini. Membunu bawa en Dewi Perang. Saat Dewi Perang tiba, kumohon pada kalian semua untuk melapor ke Dewi Perang. Dia harus dihukum berat. Bagus, sangat bagus.
Commandant Stone. Aku melihatmu saat menginterogasinya, diam-diam menyalurkan energi. D. Bellicom, Captain Cutie. Aku bertanya, apa yang Kapten Putih katakan? Hingga tak bisa diungkap, hingga harus dibunuh. Menyalurkan energi? Omong kosong apa ini? Aku sedang mencoba menyelamatkannya. D. Thrayon Hatter. Kane dan kelompoknya tak berwenang. Untuck Mingadapi Pejabat Tinggi. Hak itu hanya dimiliki Jenderal Polaris dan Komandan Stone. Jenderal Polaris tidak hadir sejak tadi. Artinya hanya kau, Komandan Stone, dan para kapten. Jika bukan kau yang memberitahu, lalu siapa lagi? Perempuan sialan, kau mengarang dusta. Baiklah, Komandan Stone. Tadi kau di sana. Sedang menelepon. Berani kau tunjukkan. Siapa yang kau hubungi? Aku. Aku hanya menyuruh orang menyelidikimu. Serap hina untuk mengetahui jati diri. Selain itu, apakah kau menyuruh seseorang menggunakan nama Dewi Perang untuk memanggil Kapten Hitam Putih ke sini? Tidak. Baik, tunjukkan ponselmu. Perlihatkan riwayat panggilanmu. Serafina, tu perds un gars de Canco. Jangan keterlaluan. Upacara pemberian wewenang telah dibatalkan. Berapa lama kau bisa bertahan sebagai komandan? Kau, pedagang jalanan miskin ini, berdasarkan apa kau berani melihat ponsel Komandan Kota Olympus ini? Apa hakmu? Percatage à bâton cul, Takakan Bertha en lama. Jenderal Polaris sudah tiba secara resmi. Jenderal, lihat, pasti dia pelakunya. Serafina Funch membunuh Kapten Bai, melukai Kapten Hei secara fatal. Kami mohon, Jenderal, hukum dia. Setuju. Jenderal, sebelum Jenderal datang, wanita itu sudah mengacau pesta. Jenderal harus menghukumnya. Kau ini siapa? Inspektur Jenderal Kane. Komandan Stone. Bagaimana bisa ada kerabat? Yang memerlukan seperti ini, Jenderal. Ini benar adanya. Dia benar keluarga Stone. Aku baru terima laporan. Kau sudah mempermalukan Nona Funch dan putrinya. Jenderal, walau Serafina Funch tamu terhormat, dia membuat keributan di pesta, bahkan menewaskan orang. Ini mengganggu kelancaran upacara penghargaan. Sebagai Komandan Kota Olympus, kumohon Jenderal, izinkan aku mengusirnya, agar Jenderal bisa memimpin upacara penghargaan. Komandan Stone. Tak usah repot. Melayani Jenderal, membantu Dewi Perang, adalah kehormatanku. Victor Stone. Saya baru dapat perintah dari Dewi Perang. Upacara penghargaan ditunda. Apa? Jenderal, apa yang sebenarnya terjadi? Bukannya penghargaan seharusnya hari ini? Dengan banyak orang yang menonton sekarang, reputasiku akan hancur. Ini semua salahmu sendiri. Kau menghina Dewi Perang. Masih mau minta penghargaan? Tapi, aku Komandan Kota Olympus, langsung ditunjuk oleh Dewi Perang. Komandan Stone. Sebagai Komandan Kota Olympus, kau menyalahgunakan kekuasaan di acara ini, bersikap sangat arogan. Dan kau pikir pantas dapat penghargaan dari Dewi Perang? Ini semua karena kalian berdua pembuat onar, yang bikin masalah di sini. Kalau tidak, aku tidak perlu marah untuk menenangkan kalian, sampai menghina Dewi Perang. Lagi pula, Komandan Stone. Komandan Stone. Tidak ada penghargaan, tidak ada kekuasaan, tapi kau merebut wewenangku, dan bertingkah seperti penguasa wilayah Dewi Perang. Komandan Stone tidak tahan dikritik seperti ini. Mungkin ada kesalahpahaman? Salah paham? Siapa yang berani mengganggu Nona Funch dan putrinya? Non avance. Serius? Dia Kuma Perempuan, Yang Ju Alampancai. Beraninya kau memiliki keberanian seperti ini, berani menentang perkataanku secara terbuka. En batak Berani, Bagaimana bawa en rondant. Berani menonton Perinta Jenderal. Segera minta maaf pada Nona Funch. Jenderal, dengarkan. Aku ini komandan kota. Kau mau aku di depan banyak orang meminta maaf? Aku. Komandan Stone. Sepertinya kau belum paham. Kau minta maaf untuk kebaikanmu sendiri. Apa maksudmu? Menyelamatkanku? Dewi Perang punya banyak mata dan telinga. Kejadian di sini sudah dilaporkan padanya. Jenderal, jangan dengar omong kosong wanita itu. Semua yang Gati telah menyaksikan langsung. Dia membunuh kapten dan melukai Kapten Hei parah. Komandan Stone. Aku tak mau dengar alasanmu. Seseorang di sini telah melaporkan keadaan ini padaku. Jenderal, pengawal, tangkap dia, ambil ponselnya, cari daftar kontaknya, selidiki siapa yang berani menyampaikan Perintah Palsu Dewi Perang untuk panggil Kapten Hei dan Bai. Jenderal, jangan.
Apalagi yang mau dibantah? Cao Yang Menyampaikan perintah palsu Dewi Perang. Apalagi yang harus diperdebatkan? Cao Yang Menyampaikan perintah Dewi Perang secara palsu. Wanita pedagang kue pancong, berani-beraninya menyamai diriku? Gendral, aku sudah menjilatmu bertahun-tahun, tapi usahaku kalah dari satu kata wanita itu? Sungguh keterlaluan. Apa kau tahu siapa Nyonya Fanch sebenarnya? Mungkinkah dia Dewi Perang itu sendiri? Dan apakah si brengsek itu putri Dewi Perang? Lepaskan Virginia. Ikat tangan kakinya, lempar ke jalanan. Siap, Pak. Bawa dia pergi. Gendral, HEI, Gendral, Gendral. Kamu menghina Dewi Perang Auroria dan Putri Dewi Perang. Hari ini, aku sendiri yang akan mencabut jabatanmu sebagai Komandan Olympus City dan menurunkanmu jadi rakyat jelata. Apa? Tidak. Aku tidak. Aku sangat menghormati Dewi Perang dan putrinya. Mana mungkin aku berani menghina mereka? Apa sera fin avance. Perrompuant tact à humain lui. Yang membohongimu? Kau benar-benar buta. Nona Fanch adalah Dewi Perang. Lily Fanch adalah putri Dewi Perang. Hanya saja hari ini, Dewi Perang memilih tidak membuka identitas. Apa? Nona Fanch adalah Dewi Perang. Lily Fanch adalah putri Dewi Perang. Yang memujiku hari ini adalah Dewi Perang. Ya ampun, aku sudah terlalu bodoh. Jenderal, mohon bantu aku. Sudah terlambat. Kalau bukan karena Dewi Perang, yang ulang tahun putrinya hari ini, kau sudah tak bernyawa, masih bisa hidup. Aku tak mau jadi rakyat jelata. Aku sudah bekerja keras seumur hidup untuk sampai di titik ini. Gendral. Seandainya kau tahu lebih awal, kau tak akan melakukan ini. Kesalahanmu sudah terlalu banyak. Aku tak bisa melindungimu. Bawa dia pergi. Tidak. Siap, Pak. Tidak. Kumohon kasihanilah dan ampuni nyawaku. Waktu itu, kau menggertak Lily Dance. Kubiarkan saja, tapi kau sama sekali tak menyesal. Maka, aku harus memberimu pelajaran sendiri. Serafina Vance, aku masih Inspektur Jenderal Utara. Coba sentuh aku sekarang. Inspektur Jenderal Kane, sebagai Inspektur Jenderal Utara, kau menipu dan menindas. Kau menjelat Dewi Perang. Dan Jenderal, tapi kejam ke bawahan. Orang sepertimu tak layak jadi Inspektur Jenderal Utara. Kau pikir diri ini siapa? Bilang aku tak boleh jadi Inspektur Jenderal, lalu aku harus menerimanya? Inspektur Jenderal Kane, Nona Fanch benar. Mulai hari ini, kau bukan Inspektur Jenderal Utara. Inspektur Jenderal Kane, Nona Fanch benar. Mulai hari ini, Anda bukan lagi Inspektur Jenderal North Side. Sekarang saya menolak. Jenderal Polaris. Jangan bayarkan wanita ini menipu Anda. Dia hanya bicara omong kosong. Inspektur Jenderal Kane, pemberhentian Anda adalah keinginan Dewi Perang. Apa Anda tidak puas dengan keputusannya? APA, Jenderal Polaris. Sangat hormat pada Serafina Fanche. Apa later belakang Serafina Vance? Jenderal Polaris. Tolong bicarakan lagi dengan Dewi Perang. Pemberhentianku tidak boleh terjadi. Terlambat. Bawa mereka pergi. Setelah acara penghargaan selesai, saatnya upacara reuni keluarga Dewi Perang. Silakan kembali ke tempat duduk. Semuanya, hadiah ulang tahun Putri Dewi Perang segera datang. Aku dan Putri Dewi Perang ulang tahunnya sama. Bukan hanya ulang tahun sama, kau juga dapat hadiah yang sama dengannya. Jangan menggoda aku. Mana mungkin aku setara Putri Dewi Perang? Dewi Perang Auroria, untuk merayakan ulang tahun ke-16 Lily Hill, telah menyiapkan hadiah spesial. Selamat ulang tahun, Nona Hill. APA, Dewi Perang mengirim hadiah untukku. Kapan gadis ini bisa mengenal Dewi Perang Auroria? Benar, Dewi Perang Auroria merayakan ulang tahun gadis miskin ini. APA pantas dia menerimanya? Pasti ada kesalahan. Jenderal Polaris berkuasa, jarang yang berani mendekatinya. Dewi Perang, sangat agung dan misterius. Lalu kenapa mereka begitu sopan? Kira-kira, mungkin karena Lily kita, Bijak dan menggemaskan. semua menyukainya. Lihat, bahkan ibu ikut dapat manfaatnya. Kau suka? Ya, sudah kubilang, aku akan ganti semua kesulitan yang kau alami bertahun-tahun. Ibu ingin jadikan kau putri kecil terhormat Olympus City. Berani-beraninya kubandingkan dengan Putri Dewi Perang. Dialah putri kecil paling terhormat di Olympus City. Ayo, ibu ajak kau ke suatu... Mobil ini sangat mahal. Aku takut mengotori. Ayo kita keluar. Ini mobil kita. Tidak, ibu berjualan pancake. Bagaimana bisa beli mobil semahal ini? Nona Lily. Nanti tahu sampai rumah. Nona Vance. APA kita pulang ke Villa Sekarang? Ya.
Kenapa Jenderal Polaris bicara seperti itu? Ibu siapa sebenarnya? Masihkah ibu-ibuku? Ya ampun. Apapun identitasku, aku tetap ibu. Aku mengajakmu pulang. Ayo pergi. Rumah kita, benarkah di villa? Ya. Putri kecil. Wah, megah sekali. Kamar ini sangat indah. Benarkah ini milikku? Bukan hanya kamar ini. Semua pakaian cantik ini. Dan seluruh rumah ini, semua milik kita. Mulai sekarang aku akan bersamamu. Kita akan hidup bahagia bersama. Di villa besar ini. Oak. Ya, benar. Pakaian yang luar biasa indah. Bolehkah aku memilih salah satu dari sini untuk pesta ulang tahun nenek? Tentu saja boleh, puteri kecilku. Terima kasih. Dewi Perang. Keinginanmu akhirnya terkabul. Nona Lily. Akhirnya bersatu kembali denganmu. Kata kamu ibuku Dewi Perang? Lily. Aku Dewi Perang Auroria. Kamu percaya? Tadi di pesta, aku benar-benar tidak percaya. Tapi sekarang aku benar-benar percaya. Oh, putriku tersayang. Ibu. Semoga Nyonya Hill. Panjang umur dan sejahtera. Terima kasih hadir di pesta ulang tahunku. Silakan segera ambil tempat duduk. Jasmine, kamu belum resmi jadi anggota keluarga, tapi sudah sibuk mengatur pesta ulang tahunku. Kamu sangat berjasa. Nyonya Hill, Anda terlalu baik. Anda ibu kandung Brandon. Apa yang kulakukan? Sudah seharusnya. Bagaimana bisa aku seberuntung ini? Menantu dari keluarga terpandang sepertimu, juga sangat berbakti. Kenapa tak panggil debut? Nyonya Hill, apa Anda lupa? Brandon, putra Anda, belum juga menceraikan perempuan itu sampai sekarang. Astaga, aku benar-benar pikun. Setelah pesta ulang tahun ini, akan kusuruh Brandon untuk menceraikan perempuan tak tahu malu itu. Jangan khawatir, akan kuselesaikan ini untukmu. Sayang, aku sudah tak mencintainya sejak lama. Jangan khawatir. Dia baru saja kembali ke Olympus ini. Aku bisa segera menyelesaikan perceraian dengannya sekarang juga. Bagaimana aku tak khawatir? Sekarang, tapi kau Brandon Hill ingin menikah masuk ke grup Torni. Jika kau tak putus hubungan dengan wanita itu secara tuntas, jangan mimpi gabung dengan grup Torneku. Kau brengsek, berani-beraninya kembali? Nek, ibu datang untuk rayakan ulang tahun. HMPH, aku tak perlu si brengsek ini membuat masalah. Oh, menantu baruku sudah datang. Serafina, cepatlah, cerai anakku. Dosa tak termakan apa yang telah kulakukan? Kau mengizinkan anakmu menceraikanku. Lihatlah dirimu sendiri. Apa latar belakangmu sebenarnya? Apa yang membuatmu pantas bagi keluarga Han? Baroninnya kau. Saat aku menikahi Han Dachuan, Dia hanya pegawai rendahan. Berpenghasilan 3,000 sebulan. Dulu kau hanya nenek-nenek. pemulung kardus di bawah rumah. Di mana kebangsawanan keluarga Han ini? Sejak kapan? Penjual martabak jalanan, mengacau ulang tahun ibuku, ngoceh sembarangan. Apa aku salah? Kalau bukan karena usahaku membiayai S2MU, mungkinkah kau bisa masuk Jiang Corporation sebagai eksekutif? Woho, anakku bekerja sambil kuliah untuk menghidupimu. Kau yang membebaninya, dia 3 kali gagal tes S2. Jadi Han Dachuan. Memberi cerita bohong ini? Tentang pernikahan retak kita, versinya bagaimana? Sudah jelas, orang miskin sepertimu tak layak untuk keluarga kami. Dachuan kami sudah tak mencintaimu sejak lama. Dia kasihan padamu dan menahanmu demi Xiaoyu karena kewajiban. Sebenarnya, Han memakai uangku untuk merayu Putri Jiang. diam-diam. APA, katanya, kau selama ini Aku dulu bertanya-tanya kenapa Lily tak dekat denganku. Ternyata kalian berdua, ibu dan anak ini, selalu mengoceh omong kosong. Bangsat, aku baru saja mau membuatmu menandatangani surat cerai. Kau malah datang ke sini, diantar langsung ke pintu rumahmu. Tanda tangan surat cerai di hari spesial ibumu, menandatangani surat cerai. Sungguh tidak tahu diri. Tak ada yang lebih memalukan daripada punya mantan istri, penjual kue pankek. Sepertinya, kau akhirnya memilih putri pewaris grup Torni. APA? dasar miskin, tak bisa mempertahankan hati suami, sekarang iri padaku? Haha, lucu sekali. Mengapa aku harus iri padamu?
IRI-APA, masih perlu ditanya, lupakan semua hal lain. Faktanya aku bisa mengadakan pesta ulang tahun megah untuk calon mertua menggandeng pejabat penting. Kau bisa. Wah, cukup mengesankan. Kau mengguru semuanya untuk Calon menantumu, ya, pasti lelah sekali. Kau. Apa? Ada yang salah dengan ucapanmu? Surat cerai belum ditandatangani, kau sudah buru-buru. menjalankan tugas menantu, Pewaris grup Torne ini sanggup jadi wanita simpanan? luar biasa bukan? Gila kau. Olanji. Siapa wanita simpanan? Dengarkan. Dalam hubungan yang tak dicintai. Skim pelakor. Siapa yang dicintai Brandon Hill? Biar dia yang jawab. Aku tidak peduli. Ceraikan dia sekarang juga. Lalu katakan siapa yang kau cintai. Sayang, tentu saja kaulah yang paling kucintai. Soal wanita itu, aku akan suruh dia tanda tangan surat cerai. Ini, sudah kusuruh orang ambilkan. Si penjual pankek, perhatikan baik-baik. Aku Brandon Hill, pernikahan kita sudah hancur. Aku menuntut perceraian. Daripada bawaan ke pesta ulang tahun ibuku untuk buat masalah, lebih baik kau tanda tangan ini. Jika tidak... Kalau tidak apa? Vance, jangan lupa. Pamanku adalah panglima kota Olympus. Di seluruh kota Olympus, perkataannya adalah hukum mutlak. Kalau kuceritakan ini padanya, di kota Olympus, kau takkan punya tempat untuk berlatih. Apalagi jualan pankek. Haha, lucu sekali. Jangan ganggu ibuku. Beben, siapa suruh kau muncul dan mempermalukan diri? Pergi sana. Aku paham kalau kau bermasalah denganku. Tapi apa hubungan Lily dengan ini? Brandon Hill dan aku sudah ada kesepakatan. Jika dia ingin menikah ke keluargaku, dia harus menyingkirkan beban ini. Dia sendiri setuju sepenuhnya. Baiklah, Aku setuju putus semua hubungan. aku akan bertanggung jawab besarkan anak ini. Oh, ngomong-ngomong, Komandan Stone itu pamamu, bukan? APA, kau benar-benar terkejut? Sekarang kau mulai takut? Tadi kau begitu kasar padaku. Kalau begitu, mana mungkin penjual kue dadar sepertimu bisa tentang relasi kalangan atas? Komandan Stone adalah pamanku. Aku Jasmine Thorne. Bisa berbuat apa saja di seluruh Olympus City. Kalau tak mau menandatangani dokumen, aku akan memaksa. Oh, siapa ini? Itu Komandan Stone si sampah masyarakat. APA, berani-beraninya kau hina pamanku? Kau cari mati? Benar, itu fakta. Aku akan laporkan ini ke Komandan Stone sekarang. Baik, ayo, panggil dia segera ke sini. Aku akan tunggu kedatangannya di sini. Seraphina Vance. Kau sengaja menolak jalan damai. Tapi malah memilih masuk neraka. Jangan salahkan aku nanti. Begitu pamanku datang, bukan hanya kau. Si bocah sampahmu juga akan tamat riwayatnya. Kami tak takut. Ibuku Dewi Perang, Komandan Olympus City, Inspektur Jenderal Utara, semua harus sujud padanya. Hahaha. Seraphina Vance, kau memang luar biasa. Habiskan beberapa hari dengan cucuku. Kau sudah otaknya rusak. Hei, Lily. Apa ibumu pernah bilang, Jenderal Polaris pun harus sujud padanya? Ayah, kok kamu juga tahu? Hahaha. Brandon Hill, anak bodohmu itu, telah mempermalukan keluarga Hill. Aku tidak bohong. Jenderal Polaris sendiri yang bilang. Ibuku Dewi Perang. Seraphina Vance. Begitu pamanku datang, aku akan memastikan dia melaporkan ulahmu kepada Jenderal Polaris. Sudah berani palsukan Dewi Perang, masih berani cari orang untuk pura-pura jadi Jenderal Polaris dan nipu orang? Putriku anak yang jujur. Dia tak pernah bohong. Silahkan panggil pamanku segera ke sini. Biarlah dia yang konfirmasi siapa Dewi Perang sebenarnya. Jangan khawatir, aku sudah hubungi pamanku. Dia akan segera tiba. Baguslah. Sambil menunggu pamanku, jangan lupakan tujuan awal kita. Ke sini, benar kan, Lily? Neh, wala nenek tak suka ibu. Sebagai cucu, aku tetap bawakan hadiah untuk nenek. Hadiah APA pantas dibawa anak Kessel. Dari ibu miskin sepertimu, bisa diberikan? Kalau bukan karena bakti Lily pada neneknya, keluarga ini Tak pantas menerima hadiah ini. Apa kau berani menghinaku? Aku penasaran mau lihat hadiah mewah APA yang bisa diberikan penjual paneku seperti kalian itu. Nyonya Hill, Jangan Merah, Seraphina Vance ITU, hanya mengada-ada karena putus asa. Tak usah dihiraukan. Seraphina Vance, kuperingatkan, jangan terlalu besar kepala. Jangan bawa panekuk murahan dan mempermalukanku. Semua yang hadir hari ini adalah tamu terhormat. Sayang, kau benar-benar mengingatkanku. Kita harus menyuruh Seraphina Vance mendorong gerobak panekuk dan membuat ratusan panekuk di tempat ini. Aku penasaran apakah tamu terhormat yang hadir mau makan makanan rakyat biasa yang sederhana. Ya ampun. Setelah makan banyak hidangan mewah, mencoba panekuk tidak buruk, bukan? Hahaha. Tak APA.
Aku hanya khawatir kalian tak akan tertawa sebentar lagi. Silakan masuk. Ayo, buka saja. Hahaha, benar sekali. Seraphina Vance, kau masih pikir keluarga kami seperti dulu? Anakku sekarang sudah sukses. 1 batang emas ini, aku tak peduli sama sekali. Kau mau mempermalukan siapa? Seraphina Vance, kau persiapkan lama sekali hanya untuk memberi ibuku ini? Tahukah kau seberapa berat Buddha emas pemberian Jasmine ke ibuku dibandingkan ini? Aku melihat patung Buddha emas itu. Nilainya setidaknya lebih dari $1 juta. Memang khas ahli waris Ten Group. Sangat royal dalam pengeluarannya. Oh, sekarang lihat penjual panekuk itu. Kampungan den Norak. Apa batangan emas yang dia beri benar asli? Benar, orang kelas rendah seperti ini karena iri dengki. Entah apa yang bisa dia lakukan. Kalau menurutku, batangan emas ini harus disita dan diverifikasi. Benar kan? Benar sekali. Benar, dan tadi, Para bodyguard itu. mungkin, pemain bayaran. Hahaha. Seraphina Vance, kau lihat semuanya. Dalam hal ketulusan, aku jauh lebih tulus darimu. Lagi pula, ada yang baru saja bilang. Seseorang bilang, kalau batangan emas harus diperiksa. Maksud, lebih baik kita lupakan saja. Lagi pula kau memang tak punya malu. Tapi setidaknya jaga wajah, untuk si kecil ini. Ini juga demi reputasi Brandonku. Siti Jagan, Brandon? Benar, dengar itu? Perempuan kue panekuk? Jasminku sedang berbesar hati. Dia tak akan mempermalukanmu di depan umum. Cepat ambil batangan emas palsumu dan minggir. Tidak, ini asli. Ini bukan palsu. Dasar kurang ajar, ikuti dia malah bikin kamu makin bodoh. Kalau aku mau memasukkannya, ngapain repot-repot? Pakai sada kotak penuh. Yang dari tadi mau verifikasi? Silakan periksa sendiri. Aku belum pernah lihat emas sebanyak ini. Saya kerja di bank. Saya yakin emas batangan ini pasti asli. Nyonya Hill, atau Kenapa tidak Anda sendiri yang periksa? Nyonya Hill, dia pasti bohong. Jangan percaya dia. Menyentuhnya tidak melanggar hukum. Jangan khawatir, kalau ini palsu, Brandon akan kutelepon polisi untuk mengusirnya. Oh Seraphina Vance, apakah semua ini benar? Antaku? Benar, emas ini wadah agak krise, sangat cocok untukmu sekali. Hahaha, kau benar sekali. Maksudmu apa sebenarnya? Apa kalau tidak puas? Lupakan saja. Ibu, ini emas asli sungguhan. Benar, ini emas murni. Bagaimana? Kapan Seraphina Vance bisa jadi sekaya ini? Sudah kubilang, ibuku adalah Dewi Perang Auroria. Semua kekayaan di Auroria adalah miliknya. Petty emas ini bukan apa-apa. Dasar beban kecil. Siapa yang izinkan kau bicara sembarangan di pestaku? Dasar kurang ajar. Berani-beraninya kau pukul anakku di depan mataku? Berani kau pukul aku. Dasar sampah penjual kue. Aku pukul kau kapan saja. Perlu pilih hari khusus? Brandon Hill. Kau biarkan selingkuhanmu pukul anakmu di depanmu? Sejak anak ini ikut kau, dia jadi tak padat. Lagi pula, setelah Jasmine dan aku menikah, dia akan jadi ibu Lily. Wajar seorang ibu mendidik anaknya. Ada masalah? Brandon Hill, aku meremehkanmu. Bahkan belum resmi menikah, sudah sok jadi penjilat? Perempuan Vance itu, dengar baik-baik. Brandon Hill tenenggangku. Jika kau hina dia, kau mengenaku. Kau benar-benar tak tahu malu. Ku peringatkan, aku tak hanya akan menghinamu, aku akan membuatmu berlutut minta maaf pada anakku. Seraphina Vance, kau hila. Saya, dengan YG terhormat yaitu Torne Group. Anda ingin saya berlutut dan mohon maaf kepada anak perempuan yang sopan seperti dia? Ya. Apakah Anda Dizzy dari penjualan panekuk? Penjaga tubuh? Di mana bodyguard? Berhenti berteriak. Mereka tidak bisa masuk. Ayah saya mengeluarkan banyak uang pada mereka. Dan semuanya tidak berguna. Favorite. Silahkan dicek DL Mbak Torni. Takudakan Sedra. Anda bahkan tidak akan bisa berbicara. Anda berbicara omong kosong. Seraphina Vance, saya ingatkan Anda, jika kamu membahayakan Jasmine, itu tidak akan hanya menjadi Torne Group. Saya tidak akan membiarkan Anda pergi dengan itu juga. Miss Thorne. Seorang pria yang bahkan tidak peduli tentang putri sendiri. Berapa banyak yang Anda pikir dia akan mementingkan Anda?
Berhenti memercik omong kosong Anda, menghentikan kemiringan besar. Commander Stone telah sampai. Hammond, wanita jelek ini. Dia adalah bullying. Siapa wanita ini? Berniat menyentuh keponakan saya? Anda tidak memiliki rasa terhormat bagi saya. Battu Victor. Commander Stone. Baik, kami bertemu lagi. Seraphina Vance. Kau berada di hadapan pamanku yang terhormat. Berani kau tak bersujud? Mengapa aku harus bersujud padanya? Benar juga. Kau cuma penjual kue paneko. Mana mungkin kau kenal Komandan Stone? Dia orang paling terhormat di kota Olympus. Komandan kota Olympus, Victor Stone. Sekarang kau mengerti, Seraphina Vance. Kalau kau mau bersujud dan merendahkan diri, dengan menjilat kakiku sekarang, aku bisa minta paman memaafkan kelancanganmu. Rupanya kolusi Komandan Stone dengan grup Torne telah merusak kota Olympus. Jadi kabar yang kudengar ternyata benar adanya. Bukan begitu. Ini bukan yang kau kira. Astaga, paman. Mengapa paman bicara padanya dengan sopan? Ini semua salah. Aku gagal mendidik keluarga. Ampuni hamba. Dewi Perang, jangan hukum hamba. APA. Dia Dewi Perang. Apa yang kudengar benar, Paman? Wanita ini, istriku selama bertahun-tahun, selalu hidup dalam kemiskinan. Mana mungkin dia bisa jadi Dewi Perang? Apa Paman salah mengenali orang? Hammond. Apa yang terjadi? Victor Stone. Mirka Masi. Tak tahu kejadian sebenarnya. Pada hari penghargaan itu, apa yang sesungguhnya terjadi? Mengapa tak kau sertakan? Oba, hamba yang harus bicara. Hamba telah menghina Dewi di acara penghargaan. Gelar Komandan Kota Olympus sudah dicabut dariku. APA. Kau bukan Komandan Kota Olympus lagi? Tidak. Ini mustahil. Hammond. Grup Thorn kita, termasuk yang terbaik di seluruh Aurora. Dewi Perang, bahkan demi Grup Thorn, tak berani mencabut jabatanmu. Benar, Paman. Wanita ini hanya membuat skema untuk menipumu. Kudengar di gala penghargaan terakhir, dia menyamar jadi Dewi Perang dan membuat keributan. Dia tipu Jenderal Polaris. Pergi kau, bodoh. Astaga, Jasmine. Dasar tolol. Banyak pria pilihan. Kau pilih pria bodoh. Kau tak tahu siapa di sampingmu. Kau tak tahu. Seraphina Vance. Apa yang kau lakukan? Bahkan Komandan Stone yang tajam. Kau tipu. Paman akan kungkap watak asli wanita itu sekarang. Halo, ini Jasmine Torne yang bicara. Aku menuntut kalian mengeluarkan larangan bisnis untuk Seraphina Vance. Melarangnya melakukan usaha apapun di seluruh kota Olympus. Ya, tidak boleh ada aktivitas bisnis apapun. Seraphina Vance. Hari ini akan kuperlihatkan kemampuan Jasmine Torne sebenarnya. Akan kubuat hidupmu sengsara di seluruh kota Olympus. Commander Stone. Keponakanmu saksi yang kredibel. Cukup untuk membuktikan kau tak layak jadi komandan kota Olympus. Bahkan Torne Group tak pantas berdiri di kota Olympus. Kau benar-benar biadab. Dasar bodoh. Lutut sekarang juga. Pamanku sayang. Aku ingin membantu paman balas dendam. Kenapa paman memukulku? Sujud. Aku menolak. Tak mau sujud. Begitu? Dewi Perang. Ucapannya. Bukan pendangan ses attitudes. Tolong jangan lampiaskan amarahmu padaku. Oh, begitu ya? Jadi maksudmu, keputusan grup Torne Melarenko. tak ada hubungannya denganmu? Sama sekali tidak. Apapun yang kau lakukan pada Jasmine Torne dan grup Torne, aku tak akan protes. Baiklah. Baru saja Jasmine Torne menghina putriku. Aku ingin dia sujud dan minta maaf di depan putriku, tapi kau mengganggunya. Katakan. Bagaimana ini harus diselesaikan? Dewi Perang. Aku mengerti maksud. Dengarkan. Demi Grup Thorn. Demi dirimu sendiri dan demi pamanmu, kau hanya punya satu pilihan, yaitu segera Sujud Orma. pada Putri Dewi Perang dan minta ampun. Tidak. Kenapa dia Dewi Perang? Aku tak percaya. Sungguh tak percaya. Membuatmu percaya, bukan hal yang sulit. Lihat, Jenderal Polaris datang. Salam, Dewi Perang. Banggang, kau tepat waktu. Bukankah itu Jenderal Polaris? Wanita yang kau sujudi tak, apakah dia Dewi Perang? Beraninya kau. Berani kau menghina Dewi Perang. Jasmine Thorne. Sudah kukatakan barusan, kau menghina Putri Dewi Perang di depan umum. Aku mau kau berlutut dan minta maaf di depan putriku. Mimpi.
Kukatakan padamu, siapapun di sini bisa jadi Dewi Perang, tapi bukan kau. Kurang ajar. Kurang ajar, Seraphina Vance, berani beraninya kau. Dewi Perang. Maafkan omong kosong gadis lancang ini. Dia menghina Putri Dewi Perang. Hukuman ini pantas diterimanya. Keponakanmu terlalu keras kepala. Dia baru percaya saat bukti ada di depan mata. Sepertinya, aku harus buktikan sendiri padanya. Apakah aku ini Dewi Perang atau bukan? Polaris. Cabut jabatan Bapak Torne sebagai Presiden Kamar Dagang Aurorian. Selain itu, untuk proyek yang diberikan ke grup Torne, semuanya, hentikan yang sedang berjalan, batalkan yang belum dimulai. Dewi Perang, ini akan langsung menghancurkan reputacy Grup Thorn. Siapa yang akan menggantikan? Serahkan ke Bapak Sterling dari grup Sterling untuk jadi Presiden Kamar Dagang Aurorian. Serahkan semua proyek padanya, dia pasti bisa mengurusnya. Baik, Dewi Perang, akan segera ku selesaikan. Kau kira bisa menggulingkan ayahku sebagai Presiden Kamar Dagang Auroria? Hanya aku yang bisa melakukannya di Auroria. Kalau tak percaya, Telepon ayahmu dan tanyakan. Jasmine Thorne, dasar pemboros. Kau membuat Dewi Perang Auroria marah? Karena aku kehilangan jabatan di Kamar Dagang. Ayah, tak apa. Meski tak ada jabatan, hidup hanya simpanan bertahan-tahan, sumber daya dan kekayaan. Kita bisa. Bodoh, kau tak menjadi APA. Grup Torne sudah kehilangan semua sumber daya. Bertahun-tahun kami mengandalkan Dewi Perang untuk mencapai posisi ini. Apa yang kau katakan pada Dewi Perang? Kata-kata pengkhianat seperti itu. Batas waktumu. Minta maaf pada Dewi Perang, atau kau harus keluar dari keluarga Torne. Bawa pacarmu yang tak berguna itu pergi dari sini. Ayah, Jasmine Thorne. Sekarang kau mengerti siapa diriku sebenarnya? Hahaha. Istriku tercinta, baru sekarang aku sadar. Selama ini aku selalu dibohongi wanita licik itu. Di lubuk hatiku, selalu ada kau dan Lily. Ibu, cepat pastikan ini benar. Hahaha. Istriku tercinta, aku baru sadar. Selama ini aku selalu dibohongi perempuan licik itu. Di hatiku, selalu ada kalian, Lily dan kamu. Ibu, cepat katakan yang sebenarnya. Iya, benar, Seraphina Vance itu, Brandon, yang benar-benar dicintainya, selalu kamu, di hatiku, Ibu Lily, hanya kamu. Soal perjanjian cerai itu, jangan ditandatangani, aku yang memutuskan. Nenek, awalnya bicaranya beda. Dasar kah? Lily, ini urusan dewasa, anak kecil takkan paham. Nenek tua, aku susah payah urus pesta ulang tahunmu, tapi tak dapat APA. Kok malah mendukung dia? Nona Thorne, jangan salahkan aku. Lihat, ayah dan pamermu sendiri bilang kau bodoh. Jika anakku menikahimu nanti, anak cucu kalian bisa-bisa sama bodohnya. Bagaimana kelanjutan? Keluarga Hill? Benar. Istriku, pulanglah denganku. Aku janji akan berubah. Baik, bawa perjanjian cerainya. Tanda tangani dulu. Astaga, Seraphina, tunggu dulu. Ini hari ulang tahunku. Kau sudah beri hadiah spesial, membuktikan di hatimu kau masih peduli padaku, mertuamu. Maka kunaikkan status selamat untuk membela anak. Perjanjian cerai APA? Haidaksa. Maaf, tapi reputasimu sudah tak berarti. Maafkan aku. Reputasimu tak berguna di sini. Pernikahan ini akan kuhadiri. Istriku tersayang. Kuberikan, aku memperlakukan dirimu dengan buruk. Perlakuan burukmu itu sampingan. Kau menyakiti Lily. Kau punya utang judi, memakai Lily sebagai kambing hitam, mempermalukannya. Kau ingin menikah lagi, memakai Lily untuk menyenangkan Jasmine Thorne. Lalu kau tinggalkan dia. Orang sepertimu tak layak jadi ayah. Kau tak layak menjadi pasanganku. Istriku. Ini salahku. Aku memang bersalah. Aku tahu kesalahanku. Aku takkan bercerai. Jika tak perlu kau maafkan aku, sumpah akan kubaktikan hidupku untuk dapat pengertian. Brandon Hill. Sudah kuselidiki, utang judimu menumpuk besar. Emas di kotak ini cukup untuk lunasi utang. Kau dan ibumu bisa hidup layak, bahkan bisa kawin lagi dengan wanita muda, Dan Cantik. Jika kau cerai aku sekarang, semua ini jadi milikmu. Brandon, kalau Seraphina sudah setuju menceraikanmu, ya langsung saja. Waduh, Bu. Untuk apa ambil bulu kalau bisa dapat dombanya? Selaku suami Seraphina, kekayaannya jauh lebih berharga daripada sekotak emas begini. Sayangku. Apa maksudmu bicara seperti ini? Kita sudah menikah bertahun-tahun, anak kita sudah remaja. Masa mau cerai begitu saja? Baiklah, tak mau cerai, ya? Polaris.
Jadi, kamu tak akan bercerai, kan? Polaris. Siap perintah. Bawa emas batangan ini pergi. Sepertinya ayah anak ini, pria baik dengan cinta setia. Tapi dengarkan, bercerai sekarang, dapat emas. Tidak, ya tak ada emas. Kamu takkan dapat apa-apa. Jangan sentuh emas, berani-beraninya sentuh emas. Serafina pancing, kejam sekali kau. Aku bercerai. Aku bercerai. Polaris. Usir ibu dan anak dari Olympus City. Jangan kembali selamanya. Ah, beraninya kau. Lepaskan aku. Dewi Perong. Mereka perlakukanmu begini. Masih kau beri psikotak emas? Bukankah terlalu lunak? Siapa bilang aku beri emas? Aku hanya bilang, kalau tak bercerai sekarang, takkan dapat apa-apa. Serafina, apa maksudmu? Aku setuju bercerai. Janji Lisan. Tak berlaku. Cukup tanda tangan? Lepaskan. Aku tanda tangan sekarang. Bukannya surat cerai sudah siap? Ibumu robek suratnya. Baru saja terjadi. Lepaskan aku. Ibu, apa maksudmu? Kita bisa tanda tangani suratnya di sini, dan ambil emas sekarang. Baiklah, kalian cuma main-main dengan kami. Setelah sikapmu yang merendahkan terhadapku selama bertahun-tahun ini, lalu bagaimana kalau memang iya? Apa yang mau kalian lakukan? Apa kalian keberatan dengan Keputusan Dewi Perong? Failure. Baiklah. Ini benar-benar karma instan. Pembalasan setimpal. Ah, Dewi Perang, kami sudah menerima hukuman yang layak. Bisakah Anda memberi keringanan? Cabut penurunan pangkatku. Aku sungguh-sungguh ingin melayani Anda. Commandant Stone. Jika benar ingin melayaniku, introspeksi diri dengan baik. Jangan carry simpati. Untuk mengubah keputusanku. Yang kuinginkan adalah kinerjamu ke depan. Kalian harus kembali sekarang. Ya. Hammond. Kau, Serafina. Lepaskan. Ada APA. Masih tidak percaya dengan kejadian hari ini? Serafina Vance. Jangan kira status Dewi Perak bisa melindungimu dariku. Sebentar lagi kau tak akan bisa tersenyum. Apa maksudmu? Aku lupa memberitahumu. Dulu sekali aku pernah memberi si kecil itu dosis tertentu. Kau beri obat? Obat apa? Kenapa kau lakukan ini? Kau tanya kenapa? Yang ingin kumiliki adalah Brandon. Aku tak mau menikah, lalu punya anak yang tak diinginkan. Daripada hidup bersama setelah menikah, lebih baik singkirkan dia sejak dini. Bukan begitu? Dia masih kecil. Kenapa bisa mengganggumu? Tentu dia merepotkan. Aku pewaris grup Thorne yang belum menikah. Jika langsung jadi ibu tiri setelah menikah, bagaimana keluarga Thorne dipermalukan? Itulah alasannya. Ku manfaatkan saat si kecil itu sedang bersama ayahnya untuk memberinya sesuatu. Herannya dia masih sehat sampai sekarang. Hahaha, lucu sekali. Jasmine Thorne. Kau benar-benar wanita jahat. APA aku kejam? Kupikir aku jahat? Grup Thornku, Warezen hamper 50 tahun. Kau hancurkan dalam sehari. Pamanku di usianya, baru jadi komandan kota Olympus. Kau hancurkan hidup dan karirnya. Apa aku benar-benar jahat? Hanya memberinya sedikit racun pada si kecil itu. Hanya itu. Apa aku jahat? Ayolah. Racun apa itu? Serahkan penawarnya sekarang. Serafina Vance. Sekarang kau takut ya? Siapa bilang aku tak bisa berkontribusi bagi grup Thorne? Aku ingin lihat kau, bajingan, menerima hukumannya. Hukuman. Asal kau berikan penawarnya. Aku bisa? Sudah terlambat. Racun ini kubeli dari luar negeri. Saat kau temukan penawarnya, dan rumah sakit mengenalinya. Pengganggu ITU. Sudah mati. Hahaha. Sungguh menghibur. Ini balasannya. Dewi Perong. Harus bagaimana dengan perempuan ini? Lepaskan dia. Dewi Perong. Dia mencoba membunuh Nona Lily. Kenapa dilepas? Memukulinya sekarang, percuma saja. Menyelamatkan Lily yang utama. Polaris. Bawa aku ke rumah sakit pusat Auroria. Periksa Lily. Siap, Nyot. Wahahaha. Kocak benar.
Doctor, Putriku baik-baik saja pagi ini. Bagaimana bisa memburuk secepat ini? Dewi Perang, Lily mengalami keracunan kronis. Syukurlah hari ini terkendali, tapi mungkin hari ini ada yang memberi reken lagi padanya dan meningkatkan dosisnya. Jika penawarnya tak ditemukan, dia bisa koma selamanya. Lalu kenapa tak segera digunakan? Apa yang di Rumah sakit kami sudah terbaik di Auroria. Kami tak punya stoknya, tapi tenang. Dewi Perang, akan kukerahkan semua sumber daya untuk mencarinya. Polaris. Ya. Sebarkan Parentaku. Semua bergerak. Penawarnya harus ditemukan dalam 3 hari. Siap, Tuan. Liliku Sion. Kamu harus tetap bertahan. Ibu pastikan semua yang menyakitimu mendapat balasan. Dewi Perang, Kudapati. Komandan Stone dan Torne kerap bertemu diam-diam. Marika sembunyi-sembunyi. Agenda Marika tak jelas. Awasi mereka ketat. Perketat keamanan di ruang Lily. Bawa aku ke suatu tempat. Ada petunjuk baru soal penawar. Kan Kudamani Tuan. Tak perlu. Khawatir ada komplikasi tak terduga. Cukup siap siaga saat ku panggil. Siap, Tuan. Dr. Gardner. Saya Serafina Vance. Saya dengar Anda memiliki penawar racun kuat. Saya datang untuk memintanya. Anda Serafina Vance? Dr. Gardner. Ini rekam medis dan foto putri saya. Dia diracun. Dia koma. Saya tahu. Hanya Anda di Auroria yang menciptakan penawar ini. ITU sebabnya saya datang. Kumohon. Racun ini, obat saya memang bisa menyembuhkannya. Obat ini merupakan puncak pengabdian dan penelitian seumur hidup. Ditujukan untuk menyembuhkan dan menyelamatkan nyawa. Merbu nyawa dari Sankramanmu. Tapi. Berapa yang Anda mau? Sebutkan harganya. Tak perlu sebut harga. Saya tak bisa berikan obat ini. Kenapa? Apapun yang Anda mau, bisa saya berikan. Tolong, berikan penawarnya. Cucu saya diculik seseorang. Mereka suruh saya menunggu Anda di sini dan menyampaikan langsung pada Anda bahwa saya tak mungkin berikan penawar ini. Jika saya berikan pada Anda, cucu saya pasti tewas. Siapa sebenarnya orang ini? Ini aku. Hahaha. Jasmine Thorne. Benarkah kamu? Ternyata semua sudah hadir. Kau wanita kejam. Sudah kulakukan semua perintahmu. Kembalikan cucu saya. Ada apa buru-buru? Kalau aku kembalikan cucumu sekarang, kau pasti langsung kasih penawarnya padanya. Bukankah itu membuat usahaku sia-sia? Serafina Vance. Kau mempermalukanku di depan umum, menurunkan derajatku jadi rakyat biasa. Sekarang, aku hanya ingin melihatmu. Mangerie dan meronta matatolo. Tanpa ada yang mau menolong dan akan kubuat kau mengerti bahwa karma akan menimpa. Baiklah, bawa Brandon Hill ke Bangsal. Dapatkan lokasinya darinya segera. Jasmine Thorne. Brandon Hill tahu Lily sekarat. Dia bilang demi anak perempuannya, dia akan memberitahuku di mana kau menyembunyikannya. Brandon Hill. Pengkhianat terkutuk ITU. Jasmine Thorne. Kau belum menikah, tak punya anak, jadi tak akan mengerti. Vance, apa maksudmu dengan itu? Vance, maksudmu apa sebenarnya? Jasmine Thorne. Brandon Hill. Kalau ia tega meninggalkanku, dia akan tinggalkanmu juga. Jangan kira. Cintanya padamu tulus adanya. Yang ia pedulikan sejatinya hanyalah harta di belakangmu dan kekuatan keluarga Torne dibanding ikatan darah. Cinta selalu jadi nomor 2. Baiklah, Serafina Vance. Aku mengakui kekalahan dan menyerah. Bunuh atau apa? Aku di bawah kendali. Oke, aku paham. Dr. Gardner. Cucumu sudah ditemukan. Non avance. QQQ. Benar sudah diselamatkan? Benar. Akan kuantar ke sekarang. Supaya kau lihat langsung dan tenang. Aku mengerti. Serafina Vance. Tidakkah kau akan menghukumku? Kau boleh pergi. Ini benar-benar tidak seperti diri. Berdasarkan sikapku biasanya, aku takkan membiarkanmu pergi dengan mudah. Aku akan memenjarakanmu selamanya dan membiarkanmu membusuk abadi. Lalu mengapa kau tak menghukumku? Apakah kau membiarkanku hidup hanya untuk menyiksaku perlahan? Setelah kejadian ini, aku menyadari sesuatu. Meski aku Dewi Perang, beberapa hal tak boleh dilakukan secara ekstrim. Aku harus mempertimbangkan konsekuensi bagi anakku sendiri. Jadi, kau boleh pergi. Sudah kubilang.
Obat yang kukembangkan setengah hidupku ini benar-benar ajaib. Selama dia terus meminumnya, pasti akan sembuh. Lily, kau membuatku sangat khawatir. Ibio, di mana ayahku? Dia di luar. Malu menemimu. Kalau begitu sampaikan padanya. Aku memaafkannya. Maukah ibu memaafkannya juga? Mulai sekarang, aku akan menghabiskan waktu bersama. Baik. Anakku sayang.